Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Imat edan, imat edan, semua ulama disalahkan. Imat edan, imat edan, semua dianggap bodoh, yang benar hanya Imat bin Salman. Kemudian ternyata muncul klip-klip bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu. Untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang. Namanya Maeda. Iya kan? Laksamana Maeda ya? Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung. Pertanyaan saya, kenapa tidak pernah dijelaskan dalam buku sejarah? Siapa yang punya rumah tempat yang nomor 56 itu? Jalan Pengangkaan Tibur nomor 56. Rumah siapa nomor 56 itu? Ternyata itu rumah seorang pengusaha Muslim keturunan Yaman yang sangat cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Namanya Syekh Faraj bin Marta. Mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno datang ke situ dalam keadaan masih lemas. Ada kemudian penyakit dalam tubuhnya, maka diberikan oleh beliau madu Yaman di malam harinya. Siang-siangnya sudah fresh, dalam keadaan yang baik, maka digelorakanlah kemudian di sampingnya ada Bung Hatta. Proklamasi sampai dengan ujungnya. Teman-teman, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu memiliki saham yang kuat dari pertemuan-pertemuan dan perjuangan para ulama. Karena itulah teriakan takbir yang digelorakan oleh Bung Tomo. Jadi Bung Karno selesai di penjara sama Belanda, nginep di Kuitang 4 bulan. Ini catatannya ada Pak, nginep di Kuitang 4 bulan. Itu waktu Bung Karno bingung, izin sama Habib Ali, ya udah deh sana deh, pergi pakai sarung. Itu waktu gambarnya ada di di Gedung Juang. Bung Karno pakai sarung, cium tangan sama Habib Ali Kuitang. Ingat Pak, setahun sebelumnya Jepang sudah ultimatum ingin memberikan Indonesia kemerdekaan dengan syarat yang penuh. Dengan syarat yang penuh. Tapi ulama kita, pejuang kita tolak. Itu waktu Jepang jengkel. Dengar Indonesia mau dimerdekain secara sendiri. Jepang jengkel. Beredel seluruh surat kabar. Seluruh surat kabar yang ada di ibu kota namanya surat kabar Asia Raya. Makanya 17 Agustus 1945 kagak ada Pak. Yang ada majalah Asia Raya versi Jepangnya. Habib Ali naik lagi, saudara-saudara. Apa kata Habib Ali? Sekalian kaum muslimin, kasih kabar sekalian seluruh orang-orang Jakarta dan sekitarnya bahwa kita punya negara sudah merdeka. Saudara, itu waktu semuanya banyak yang bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saudara, apa itu waktu udah merdeka? Saudara, udah cuman Jepang jengkel. Besoknya semuanya disatronin sama Jepang. Habib Ali Kuitang ditangkap, Habib Ali bin Hussein ditangkap, Habib Salim bin Jindan, sampai ada rekamannya saudara-saudara, dipopor para Habib Ali Salim bin Jindan, dipopor kepalanya dibocor, ditendang, disetrum sama Jepang tuh waktu. Saudara, belum lagi yang namanya Guru Mansur ditembakin tiang-tiang masjidnya, yang sampai gini hari tiang masjidnya bekas tembakan Jepang enggak ditambal, saudara-saudara. Anda mengajak sahabat channel Syiar Islam nih kok untuk umroh bareng kok. Masya Allah. Untuk umroh bareng di bulan Oktober. Masya Allah. Punya ini travel umroh? Ada kok travel umroh kita yang bernama Prawira Travel. Ya, insya Allah kita akan berangkat di bulan Oktober. Dalam tema Maulid bersama di kota Madinah. Insya Allah kok. Itu umrohnya berapa hari? 1 bulan? Umrohnya 9 hari kok. Oh, bukan 1 bulan? Bukan 9 hari. 1 bulan haji dong. Ya, haji juga kita ada. Bukan. Umrohnya mah cuma 4 hari, sisa jalan-jalan. Gitu kok. Ya. Insya Allah nyaman, aman, biaya terjangkau kok. Gitu. Nama travelnya
Prawira Travel. Prawira Travel. Prawira Insya Allah Travel. ya. Insya Allah. Mungkin dari sahabat semuanya ingin berangkat umroh, silakan daftar di nomor kontak yang sudah kami terapkan di yang berjalan ini nih. Tulisan yang berjalan. Ya. Insya Allah jadi manfaat kok. Kita mengajak semuanya saudara-saudara kita untuk mencapai keridhaan Allah. Tapi ada tersimpan di arsip nasional. Kalau bohong, ajak saya ke sana. Ntar saya kasih kode-kodenya, saudara-saudara. Waktu penjara tusuk miskin, ngeluarin Bung Karno, nggak diizinin Bung Karno buat balik ke Surabaya, nggak diizinin Bung Karno buat balik ke Jawa Timur. Tapi saudara, Husni Tamrin, orang yang muhibbin, cinta ulama, cinta habaib, cinta dengan kemerdekaan, dibawa Bung Karno ke Batavia. Karena itu waktu Husni Tamrin jabatannya Volskrat. Volskrat bukan RT, Pak. Volskrat bukan RW. Volskrat bukan lurah. Volskrat bukan wali kota. Volskrat kalau zaman sekarang DPR, MPR zaman Belanda. Tuh, kagak ada di sejarah nih. Volskrat waktu namanya Muhammad Husni Tamrin. Bingung Husni Tamrin ngajak Bung Karno ame bininya. Kemana nih lari? Dibawa ke Habib Ali Kuitang. Jadi Bung Karno selesai di penjara sama Belanda, nginep di Kuitang 4 bulan. Ini catatannya ada, Pak. Nginep di Kuitang 4 bulan. Waktu itu Bung Karno nggak demen maulid, Pak. Iya, separuh Wahabi. Gitu. Iya, karena tuh waktu Bung Karno belajarnya sama orang Muhammadiyah. Nggak demen tahlilan. Tapi lantaran Bung Karno di Kuitang makan bareng sama Habib Ali, segala macamnya diajarin sama Habib Ali, Bung Karno kenal sarung, Pak. Makanya kemana-mana pakai sarung. Waktu dikasihin Bung Karno tuh waktu sama Husni Tamrin depan Habib Ali, malamnya ada kongres persatuan, belum partai, Pak. Persatuan Nasional Indonesia, belum ada partai itu waktu. Persatuan Nasional Indonesia, disingkatnya PNI. Tuh waktu Bung Karno bingung, izin sama Habib Ali, ya udah deh sana deh, pergi pakai sarung. Itu waktu gambarnya ada di masjid di Gedung Juang. Bung Karno pakai sarung, cium tangan sama Habib Ali Kuitang. Makanya Habib Ali Kuitang bingung, kemana Pak Karno? Besoknya tinggal diumumin. Akhirnya pemuda-pemuda menyerahkan Bung Karno lagi ke rumahnya. Subuh-subuh saudah sahur. Subuh-subuh saudah sahur, Bung Karno nyamar. Pakai sepedanya. Pak, jarak tempat tinggal Bung Karno sama tempat tinggal Habib Ali cuman berapa tindakan? Dari sini ke Jenderal Urip. Dari sini ke Jenderal Urip. Jadi pakai sepeda rally, sepeda ontel. Bung Karno bilang, Habib, ini gimana? Tinggal dikit lagi. Kalau enggak kita merdekain, Jepang mau ngasih hadiah. Ingat, Pak, setahun sebelumnya Jepang sudah ultimatum ingin memberikan Indonesia kemerdekaan dengan syarat yang penuh. Dengan syarat yang penuh. Tapi ulama kita, pejuang kita tolak. Akhirnya kata Habib Ali, udah bismillah, ente kesana, ntar kita umumin di sini. Makanya Pak, di catatan sejarah Bung Karno bangunnya kesiangan. Kenapa proklamasi diumuminnya siang-siang? Lah kesiangan nemuin gurunya dulu, Habib Ali bin Abdurrahman di Kuitang. Makanya kesiangan. Habis bangun, lupa ngetik, Pak. Ini ada di catatan nih. Lupa ngetik, jadi ngetik dulu tuh waktu. Tuh waktu Jepang jengkel. Dengar Indonesia mau dimerdekain secara sendiri. Jepang jengkel, beredel seluruh surat kabar. Seluruh surat kabar yang ada di ibu kota namanya surat kabar Asia Raya. Makanya 17 Agustus 1945 kagak ada, Pak. Yang ada majalah Asia Raya versi Jepangnya. Cari tuh anak muda zaman sekarang. Jangan pinternya main handphone ngeliatin cewek. Tapi kalau bisa cari tuh alamat di mana Asia Raya, kapan tuh waktu, itu ada Bung Karno. 1945 sekitar rada siang sebelum Jumat diumumin, Habib Ali kirim anak muridnya kemana? Ke rumah Bung Karno buat ngawasin. Suruh dilihatin ame Habib Ali warna benderanya, warna apa? Sesudah dibacakan proklamasi, dikibarkan bendera merah putih. Ngadu nih murid, Habib,
Pak Karno, Pak Hatta, dan seluruh pejuang telah menyiarkan proklamasi kemerdekaan. Kata Habib Ali, benderanya warnanya apa? Merah ame putih, Habib. Saudara, dicatat oleh Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi setelah khutbah Jumat, dia naik lagi. Pak, itu yang namanya mimbar Kuitang bukan baru sekarang tinggi, dari zaman dulu Habib Ali udah bikin tinggi. Habib Ali naik lagi, saudara-saudara. Apa kata Habib Ali? Sekalian kaum muslimin, kasih kabar sekalian seluruh orang-orang Jakarta dan sekitarnya bahwa kita punya negara sudah merdeka. Saudara, itu waktu semuanya banyak yang bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nggak ada orkes tuh waktu yang ada kalimat Alhamdulillah, Masya Allah. Lalu Habib Ali bilang begini, kalau saudara mengaku diri merdeka, pasang kain warna merah dan putih. Jadi ini kain warna putih yang sampai gini hari dipasang di jalan-jalan, Habib Ali yang suruh. Jadi kalau ada yang nggak doyan sampai pasang bendera, contohnya dua, Pak. Kalau nggak penjajah, Wahabi. Jadi ini Habib Ali yang suruh pasang bendera. Saudara, zaman dulu ulama se-Indonesia, kalau sudah Habib Ali bin Abdurrahman yang bilang, semuanya nyebar ke Tanah Tinggi, nyebar ke Tanah Abang. Ada Kiai Haji Muhammad Mansur alias Guru Mansur. Dia naik, Pak, ke Masjid Jami Al-Mansur yang paling tinggi. Paling tinggi menaranya dia pegang. Dia pasang bendera warna merah putih. Di Masjid Al-Hawi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad yang tadi cucunya datang. Itu menara dari zaman Belanda, Pak. Dia naik ke atas. Kata Habib Abdul Qadir bilang, kata Habib Abdul Qadir, saya dengar dari saya punya paman, abah saya itu yang namanya selendang, saya punya ibu buat kain warna merah putih, dikibarin di atas menara Masjid Al-Hawi. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Jalan Kembang sampai pentok Jalan Kembang dipasang sama Habib Ali yang namanya bendera warna merah putih. Nggak kalah lagi, Pak, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Dengar kabar dari itu, kata Habib Salim, bilang di depan muka rumahnya, saudara-saudara, kalau ngaku orang udah merdeka, pasang bendera warna merah putih. Masuk ke dalam Habib Salim bin Jindan. Lalu saudara-saudara, Habib Salim pakai jubah warna putih, imamahnya warna merah. Itu orang bidara Cina saksiin tuh waktu yang tua-tua. Habib Salim itu waktu pakai imamah warna merah, jubahnya warna putih. Nggak percaya, tanya cucunya nih, Pak. Kalau nggak percaya, tanya sama orang-orang bidara Cina yang umurnya udah 80, 90 kali aja tuh waktu nyaksin Habib Salim pakai imamah warna merah, jubahnya warna putih. Masya Allah, nggak kalah lagi Habib Ali bin Husain. Al-Habib Ali bin Husain, ulama yang nggak punya apa-apa. Itu waktu kordeng rumahnya warna merah dicopot. Ada lagi jubahnya warna putih digunting. Istrinya suruh jahit, dikibarin, saudara, merah ame putih. Saudara, apa itu waktu udah merdeka? Saudara, udah cuman Jepang jengkel. Besoknya semuanya disatronin sama Jepang. Habib Ali Kuitang ditangkap, Habib Ali bin Husain ditangkap, Habib Salim bin Jindan, sampai ada rekamannya, saudara-saudara, dipopor para Habib Ali Salim bin Jindan, dipopor, kepalanya bocor, ditendang, disetrum sama Jepang tuh waktu. Saudara, belum lagi yang namanya Guru Mansur ditembakin tiang-tiang masjidnya, yang sampai gini hari tiang masjidnya bekas tembakan Jepang enggak ditambal, saudara-saudara, buat kenang-kenangan. Untuk itu, alangkah indahnya memperingati malam 17 Agustus, ya begini modelnya, saudara-saudara. Baca Fatihah buat para ulama, baca Fatihah buat para pejuang. Yang pejuang Indonesia ini keseluruhannya habaib. Boleh disensus. Semuanya nih rata-rata hampir 90% habaib. Raja Pontianak Al-Gadri namanya, Raja Kubu Al-Aidrus namanya. Di Jakarta Husni Tamrin habaib, Pak, cuman dia nggak mau nunjukin. Wah, Habib Ali Kuitang jelas-jelas habaib, saudara. Untuk itu habaib ini ialah modal untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Lagi berkembang di jalur-jalur WhatsApp, di kanal WhatsApp maupun di Facebook, di berbagai media sosial, semacam penjelasan dari Pak Mahfud tentang
bagaimana perdebatan tentang habaib dan perannya di Indonesia. Nah, apakah betul itu Pak Mahfud yang membuat, dan kalau betul, apa sesungguhnya maksudnya Pak, supaya ini tidak menjadi perdebatan liar kemana-mana? Iya, sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong nih sampaikan nih pesan saya ke Rhoma Irama. Jadi memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya. Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba. Dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya. Orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib gitu Pak. Wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad, bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Dan semua itu dihormati. Habib ini nih mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Orang berziarah ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibir. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib, pendahulu kita yang menjadi terus terang. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam Islam. Iya, kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan begitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan. Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibantu oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda. Iya kan? Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu, di tempat saya aja. Di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak. Orang Arab non Habib banyak. Orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Ya. Gitu aja. Jadi saya tidak punya klarifikasi Pak supaya perdebatannya tidak mana-mana ya. Iya. Baik Pak Mahfud, terima kasih Pak.